Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Igede Andika Sukarya, dosen Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT pada bidang pengajaran saya mata kuliah Imunologi 1, di mana mata kuliah Imunologi 1 ini yang pertama satu SKS teori, satu SKS praktikum ya. Sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah Imunologi 1 harus lulus di mata kuliah instrumentasi, di mana instrumentasi ini adalah dasar-dasar penggunaan alat-alat laboratorium. Dia harus lulus di mata kuliah instrumentasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 6 CPL yang harus dikuasai dalam mata kuliah Imunologi 1. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai tentang prinsip dasar sistem imun. CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai tentang penggolongan sistem imun. CPL yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai tentang mekanisme respon imun spesifik. CPL yang keempat adalah mahasiswa mampu menguasai tentang sistem imunitas terhadap mikroorganisme. CPL kelima adalah mahasiswa mampu menguasai tentang interaksi antigen dan antibodi. CPL yang keenam, mahasiswa mampu menguasai tentang petanda serologi pada penyakit infeksi dan penyakit bukan infeksi. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS, di mana proporsi teori dan praktikum di sini adalah, kalau teori adalah 40%, praktikum adalah 60%. Ya. Terus UTS itu nilainya 30%, UAS itu dengan nilai 50%. Adapun bahan kajian di pembelajaran Imunologi 1, yang pertama adalah sistem imun, yang kedua adalah respon imun spesifik dan non-spesifik. Bahan kajian yang ketiga adalah respon imun terhadap infeksi. Bahan kajian yang keempat adalah hipersensitivitas. Bahan kajian yang kelima adalah imunodefisiensi. Yang keenam adalah reaksi antigen antibodi. Yang ketujuh, metode pemeriksaan imunologi, yaitu aglutinasi, presipitasi, fluktuasi, fiksasi komplement. Terus metode pemeriksaan imunologi termasuk CLIA dan ELISA. Yang kesembilan adalah flow cytometry dan IHC. Yang ke-10 adalah imunoserologi pada infeksi bakteri dan jamur. Yang ke-12 imunoserologi pada kanker. Ya. Yang ke-13 adalah vaksinasi. Yang ke-14 adalah perkembangan pemeriksaan imunologi ke depannya bagaimana. Baik, materi yang saya sampaikan adalah materi yang pertemuan ke-12, yaitu imunoserologi pada infeksi virus, dan praktikumnya adalah pemeriksaan PDRL. Baik, kita lanjutkan ke materi teori di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pertemuan kita tentang bahas bagaimana sistem imun terhadap viral atau virus ya. Mungkin yang kalian tahu, akhir-akhir ini Indonesia di dunia diserang berbagai jenis virus ya. Bagaimana sih sistem pertahanan imun kita terhadap virus ya? Nah, kalian sebelum masuk ke intinya, ini bagaimana biologi dari virus, bagaimana sistem imun ini ada imun innate dan adaptif, dan bagaimana sistem imun itu evasion, maksudnya di sini adalah bagaimana melawan dari virus HIV atau virus yang lainnya ya. Nah, biasanya virus ada dua macam ya, virus DNA dan RNA ya. Kalau virus tadi, kalau DNA ya, DNA dan RNA terdiri dari dua ya,
Jadi kalau DNA berarti penyusunnya adalah DNA. Kalau RNA penyusunnya adalah genomnya RNA. Yang paling susah diobati adalah jenis virus RNA. Ya, kayak susah sekali. Virus kayak flu itu kan virus RNA, susah. Susah untuk diobati karena apa? Gampang mengalami mutasi sesuai dengan hostnya ya. Biasanya tadi virus ini terdiri dari core intinya ya. Core-nya ini ada nukleik asid ya, ada kapsonnya, ada epitopnya ya. Terus di sini jenisnya ada yang pakai matrix protein atau nukleosid atau ada lipid envelope-nya. Ini tergantung dari jenisnya, dia jenis DNA atau RNA ya. Nah, ukurannya nih perlu kalian perhatikan. DNA virus ini biasanya agak lebih besar dari virus RNA ya. DNA virus ini ada dsNA, ssNA virus ya, dsNA RT virus. Nah, contohnya adalah Foxviridae, penyakit Fox cacar. Ini gede virusnya ya. Kalau jenis sDNA ini Favipiraviridae dan Citroviridae ya. Nah, kalau virus RNA lebih kecil ya, ada dsRNA, ssRNA ya. Yang paling sering yang kalian tahu baru-baru inilah Coronaviridae ya, baru menginvasi kita seluruh dunia, bahwa kita sampai lockdown ya gara-gara virus tadi, corona ya. Ini jenis-jenis dari ukuran virus-virus yang ada di dunia ini. Nah, replikasi virus ini itu dari nukleus tadi ya, nih DNA viral proteinnya masuk ke dalam inti sel kita, ini akan mengalami proliferasi, dia matur virus ya, virus yang sudah dewasa pecah, dia akan mengimplikasi ya. Ini akan menjadi virus DNA, viral DNA yang keluar. Nah, kalau viral RNA dia membutuhkan wadah. Nah, viral RNA dia masuk ke dalam wadah kapsin sini. Dia prosesnya sama, dia melalui permukaan ya. Dia masuk ke dalam sitoplasma, di sini adalah proses pembelahan. Nah, ini menjadi suatu proses pemindahan. Makanya kalau virus contohnya RNA adalah virus HIV ya, susah banget untuk disembuhkan ya. Nah, bagaimana sistem imun ya, seluler respon terhadap infeksi virus? Yang paling pertama, kalau sel itu pasti membunuh ya, membunuh sel yang terinfeksi, langsung dibunuh, nggak perlu babi bu, langsung sikat. Makanya kalau ada jaringan kulit kalian yang mati disebabkan oleh virus, yaitu tadi warnanya membiru atau menghitam, itu tujuannya adalah untuk biar virusnya nggak kemana-mana, ya udah di situ aja dibunuh ya. Terus kalau dia bisa melewatin barier ini, dia akan melewati virus ini bisa lewat. Kalau sudah lewat dari sini bisa lewat, yang baru nanti respon imun spesifik yang akan bekerja. Kalau awal-awal masuk di sini ya udah langsung dibinasakan. Makanya pentingnya sistem imun innate tadi ngelawan ya. Bagi perempuan terutama kan hati-hati pada penggunaan tadi kosmetik yang berlebihan yang mengikis. Itu kan sebenarnya sistem imun kita. Sistem imun kita yang barrier pertama. Kalau kulit kita yang muda aja sudah ibaratnya yang paling dalam ya, karena tadi penggunaan kosmetik pengikisan itu gampang sekali terinfeksi virus maupun bakteri. Sama halnya dengan luka. Kalau tubuh kita normal, kulit kita normal, nggak mungkin terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, timbullah tadi ulkus atau infeksi. Bakteri atau virus gampang masuk ya. Nah, terus kalau dia di saluran pencernaan kita, ini yang berperan pertama adalah imunoglobulin A. Ini biasanya sangat penting fungsinya untuk melawan awal ya. Cuman kadang-kadang kalau sudah kita mengalami radang segala macam, ini udah susah untuk berfungsi. Makanya penting menjaga kebersihan. Kalau untuk terutama wanita, ini menghindari dari virus penyebabnya kanker ovarium ya. Ini
Karena tadi ada bantuan dari imunoglobulin A. Kalau itu sampai kalian tidak menjaga area kewanitaan, ini bisa menyebabkan tadi kalian kena cancer ya. Nah, bagaimana sih jalannya infeksi? Ini sama halnya dengan bakteri maupun virus. Ini biasanya bariernya adalah pasti kulit ya, atau permukaan tubuh yang mana. Kalau kita bahas sekarang virus HIV sebagai contoh, itu adalah melalui tadi hubungan seksual. Barier ini luka, pertama pasti timbul adalah dibilang kanker, bukan kanker ya, sifilis ya. Adanya ruam-ruam di kemaluan ya, biasanya ini barier pertama. Kalau kita sekarang, kalau virus corona itu kan melalui pernapasan, melalui kontak ya, sama juga jalurnya adalah tadi epitel, permukaan tubuh kita nih sebagai contoh. Dia nanti virus ini akan disebarkan tadi dibantu oleh namanya limfosit. Nah, limfosit masuk ke kelenjar limfosit. Kalian pernah ngalamin gondongan ya, atau mengalami kelenjar, apa ya bahasa Indonesianya, bengkak, ada kayak benjolan kalau kalian habis jatuh atau sakit di area mana. Itu karena tadi sistem imun kita udah mencegah dia untuk menyebar ke liver, ke kelenjar, ke kidney, maksudnya ke ginjal kalian, ke otak. Fungsinya biar dia nggak kemana-mana virusnya. Kalau sampai barrier ini kalian ngelenjernya nggak ada, ya udah, ini bisa sistemik. Kalau sudah masuk bisa ke otak, kemana, ini yang bisa menyebabkan kematian tadi. Pada kasus orang HIV, ini kelenjar limpa ini udah nggak berfungsi, larinya kemana-mana, makanya bisa HIV itu tidak membuat, virusnya nggak membuat kita mati, tapi bakteri penyertanya yang membuat kita mati ya. Nah, virus ini ya, dia akan melakukan reseptor pada sel ya, ini pada sel ya, sel yang mengalami infeksi ya, dia akan masuk membuat replikasi virus. Nah, kadang-kadang kalau sistem imunnya berfungsi dengan bagus, dia akan mengundang ya sel T untuk menghancurkan sel ini. Tapi kenyataan kadang-kadang di lapangan, maksudnya sistem imun kita nggak bisa mendeteksi bahwa sel ini terinfeksi. Tadi seperti contoh adalah HIV, dia nggak bisa. Dia anggapnya adalah teman sendiri. Ibaratnya sel T ini sebagai satpam. Kalau ada pencuri, dia masuk ke dalam rumah, dia akan menjaga rumah ini. Tapi kadang-kadang dianggapnya adalah dia tuan rumahnya, makanya tetap bisa masuk ya. Nah, bagaimana sistem imun bekerja pada infeksi virus? Ini sama juga berlaku pada infeksi bakteri maupun jamur ya. Pertama yang berperan di sini adalah pasti adalah innate immunity-nya ya. Ini biasanya dalam satuan hari atau jam ya. Yang pertama berperan pasti natural killer cell, yaitu apa? Yang tahu natural killer cell? Basofil yang ada granula. Granula inilah fungsinya adalah sebagai sitotoksik, menghancurkan sel itu ya. Jadi ini yang pertama berperan adalah natural killer cell, membasmi, memakan sambil membasmi ya. Nah, kalau virus hari pertama titer virusnya, maksudnya titer virus di sini adalah jumlah si virus ini mengalami replikasi. Replikasi itu adalah pembelahan dirinya sangat tinggi ya. Setelah itu yang berperan lagi nanti adalah adaptif. Adaptif ini adalah spesifik ya, sel T sitotoksik yang spesifik, baru berperan nanti adalah antibodi. Nah, trombosit adalah sel T. Sel T ini fungsinya tadi yang innate, diem. Kalau sudah adaptif dia akan menghancurkan ya. Cuman kasusnya banyak macam. Sel T ini juga dapat menghancurkan host sendiri. Contohnya pada pasien yang, atau pada orang yang hipersensitivitas, atau yang mengalami, mohon maaf, ini pada wanita yang sering terjadi adalah lupus. Dia kena virus yang rusak ginjalnya atau apanya, karena tadi host menyerang tuan rumah ya.
Sel T menyerang tuan rumah, host diserang host. Ya, ibaratnya pertengkaran dalam rumah tangga ya. Nah, ini bagaimana respon imun terhadap virus? Ya, tadi kalau innate yang berperan tadi adalah sel ya. Di sini ada interferon yang berperan ya. Kalau ini natural killer cell, fungsinya untuk menginfeksi. Kalau sel yang terinfeksi, dia akan langsung membunuh ya. Terus kalau adanya interferon ini, dia akan ngeblok innate biar virus nggak bisa masuk. Kalau adaptif yang berperan nanti adalah B cell. B cell ini akan menghasilkan antibodi spesifik untuk tadi virus ya. Kalau sel CD ya, sel T ya, sel T ini untuk menghancurkan sel yang mengalami infeksi ya. Nah, biasanya dihancurkan, dilisiskan. Kalau kami sebutnya adalah apoptosis ya. Nah, ini kalau natural killer cell fungsinya tadi, kalau ada yang sel yang rusak dibunuh, ada sel yang kena virus dibunuh ya. Kadang-kadang selnya yang dibunuh ini virusnya nggak bisa dibunuh. Selnya dibunuh dia bisa keluar atau bisa hancur kedua-duanya. Ini tergantung dari jenis virusnya ya. Di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Harus kita lakukan kalau tidak sengaja kontak sama orang yang kena HIV, Pak. Contohnya kayak misalnya di lab kita nggak sengaja kena jarum suntik. Ya, tadi seperti penjelasan saya yang pertama tadi, kalau kita udah kena jarum suntik segala macam, cepat langsung ke dokter ya, langsung ke dokter yang ada di laboratorium. Terus minum obat, ada nanti mereka yang tahu ya, minum obat apa, terus biasanya diobservasi selama 6 bulan. Biasanya langsung pemeriksaan HIV atau Western blot, bukan lagi antigen antibody, Western blotnya. Jadi biasanya ini menurut riset atau menurut pihak rumah sakit, setelah kena langsung minum HRV. Ini ada beberapa metode, ini belum pasti ya, tapi beberapa rumah sakit ada yang setelah kalian kontak disuruh minum obat antibiotik ya, habis itu dicek ya, masih terselamatkan kalau dalam virusnya masih batas kecil ya. Kalau memang kamunya sudah, mohon maaf, sebelum itu kena baru kamu lapor, ya udah, itu udah nyebar kemana-mana ibaratnya ya. Itu yang susah untuk diobati lagi. Memang mungkin ada beberapa artikel di jurnal HIV itu nggak bisa, ada manusia dia kena virus HIV nggak kena HIV. Itu saya lupa genetiknya apa, yang ada itu di Jepang awal ketemu ya, dia tidak punya reseptor CD4, ada bagian epitop yang nggak punya, jadi virus HIV nggak bisa masuk. Mungkin kalian nanti habis kuliah ini cari di jurnal itu ada bahwa habis transplantasi sumsum tulang pada orang atau pada donor donornya ini orang yang anti, artinya kebal terhadap HIV, didonorkan kepada orang yang mengidap HIV, jadi orang yang mengidap HIV ini sembuh total. Ada tuh di jurnal, saya baca ya. Coba nanti setelah perkuliahan ini kalian cari jurnal itu ya, sebagai bahan referensi buat kalian. Ada lagi yang ditanya? Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Oh, silakan. Ya. Pertanyaan saya, Bapak sebagai seorang analis, bagaimana standar prosedur laboratorium memastikan keakuratan dan keselamatan dalam pengujian sampel darah pasien yang diduga terinfeksi HIV? Ini penting ya. Tadi kalau kalian kerja di rumah sakit ya, biasanya sudah ada etiket. Jadi orang yang periksa HIV tidak sembarangan. Sebelum periksa HIV harus ada konseling. Biasanya ada aturan konseling dulu ke dokter, baru dilakukan pemeriksaan. Ini belum kena loh ya, ibaratnya baru disuspek.
Biasanya sampel darahnya itu sudah, atau belangko pemeriksaan, kertas itu udah diberi tanda. Ini masing-masing laboratorium, masing-masing rumah sakit itu beda-beda. Ada yang kasih tanda merah, ada kasih tanda lingkaran. Ini sesuai dengan kebijakan ya rumah sakit. Kalau udah diberi tanda, kita sebagai laboran udah tahu ini bahwa suspek HIV. Atau kalau kalian nggak ada literaturnya, baca di belangko permintaan ada nggak pemeriksaan HIV. Nah, kalau sudah, tadi penanganannya sama. Kalau kalian kerja sesuai SOP, kerja di laboratorium harus pakai menggunakan sarung tangan, tetap normal ya, normal. Ada lagi yang ditanya? Udah cukup ya. Kalau udah cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita praktikum tentang VDRL ya, tapi bahasa ilmiahnya itu adalah, kalau di reagen kit itu adalah RPR karbon. Tujuannya adalah untuk pemeriksaan sipilis ya. Macam-macam pemeriksaan sipilis sudah banyak, tapi yang paling sering diminta oleh dokter biasanya VDRL karena dia bersifat instan, bisa langsung, untuk menghindari nanti terjadinya komplikasi. Biasanya pasien datang ke rumah sakit itu keluhannya tuh kencing bernanah atau kencing yang sakit ya, ISK ibaratnya. Biasanya dokter menyarankan untuk pemeriksaan VDRL. Kekhawatirannya adalah nanti pada saat infeksi melebar atau meluas, ini bisa kemana-mana ya, makanya butuh pemeriksaan cepat. Nah, pemeriksaan imunologi untuk sipilis tadi VDRL. Nah, kalian mempunyai buku panduan praktikum di kampus Poltekkes, tapi kalau setiap praktikum kalian harus perhatikan buku panduan petunjuk. Perhatikan juga slide ya. Slide ini ada yang warna hitam dan putih ya. Perhatikan juga reagen ya. Nah, kalau reagennya berwarna gelap seperti ini, wajib harus menggunakan slide warna putih. Kalau dia slide-nya reagennya berwarna putih, menggunakan slide warna hitam. Jadi masing-masing reagen itu biasanya, atau masing-masing merek mempunyai warna tersendiri. Jadi perlu diperhatikan ya. Biasanya kalau sudah satu insert kit seperti ini, PDRL. Nah, di sini sudah ada tulisannya untuk khusus PDRL. Tapi nanti di lapangan kalian menemukan kadang-kadang bungkusnya udah kemana, kalian kebingungan. Perlu diperhatikan lagi tadi, ininya reagennya warna apa, harus kontras warnanya apa ya. Kalau putih harus hitam, berwarna baru putih, begitu ya. Perlu diperhatikan ya. Terus dalam praktek nanti di sini, di dalam satu insert kit ya, ini insert kit, ada reagennya, ada kontrol positif dan ada kontrol negatif. Perlu kalian perhatikan pada saat nanti melakukan pemeriksaan itu selalu ya, ingat, selalu dilakukan uji kelayakan dari reagen ya. Biasanya baru beli dari kotak ini ya, dari kotak ini baru beli harus dilakukan tes kontrol positif dan kontrol negatif. Ya, kontrol positif, kontrol negatif tujuannya untuk layak atau tidak reagen ini digunakan untuk pemeriksaan. Nah, tadi sebelum kita praktikum ya, sebelum kita praktikum, saya sudah melakukan namanya tes kontrol positif dan kontrol negatif ya. Kenapa? Sehingga reagen-reagen yang kalian gunakan ini sudah layak ya. Jadi saya sudah melakukan tadi tes menggunakan reagen kontrol positif dan kontrol negatif ya. Perlu kalian perlihat ya, kalau dia positif perlu diperhatikan, ini ada namanya reaksi aglutinasi ya, itu seperti pasir. Kalau kalian nggak bisa lihat nanti di lapangan, karena di laboratoriumnya tuh pembedaan pencahayaan, bisa kalian di sinar matahari langsung atau di menggunakan, mohon maaf, sinar HP ya, flash, bahwa dia positif atau negatif ya. Nah, sebagai contoh ini tadi kontrol positif dan ini kontrol negatif. Nah, kalau positif, oh oke, layak ini untuk digunakan. Nah, kita ada sampel di sini.
Saya juga nggak tahu nih sampel positif atau negatif. Kalian coba praktekkan bagaimana menjalankan atau melakukan pemeriksaan PDRL ini sesuai dengan buku kit, insert kit. Walaupun kalian sudah mempunyai buku panduan, kalian harus mengikuti insert kit berdasarkan merek reagen yang kita gunakan. Baik, siapa yang ingin mencoba? Baik ya, silahkan. Ya, perlu diperhatikan sebelum memulai, ya, baca buku petunjuknya dulu ya. Yang kamu persiapkan adalah sampel. Oke, sampel dipersiapkan. Habis itu reagennya. Nah, sampel yang disiapkan di sini adalah pertama adalah sampelnya diambil 50 mikro. Ikutin ya. Ini 50 mikro ya kalau nggak salah. Oke. Mikropipet 50 mikro ya. Pentingnya praktikum imun ini selalu menggunakan mikropipet ya. Makanya dasarnya penggunaan mikropipet kalian udah dapatkan di instrumen ya imunisasi. Jadi belajarnya di situ, kalau sudah situ bisa lanjut ya, bisa ya di sebelahnya. Oke. Ya. Reagennya. Oke. Tipnya dibuang. Gimana cara membuang tip yang baik dan benar? Oke, kembalikan. Oke. Baru teteskan ya. Kalau di sini aturannya bisa 1 drop, 1 tetes. 1 tetes reagen dari RPR. Ya, sebelum dipakai diaduk-aduk dulu ya, baru diteteskan. Ya, jangan sampai menyentuh serum yang kita gunakan. Oke. Sudah, baru diaduk menggunakan ini ya, kayak lidi bisa, tapi di reagen kitnya udah disediakan nih ya, spatula bahasanya ya. Kalau kalian menggunakan nanti di lapangan berapa sampel ya, bisa digunakan bolak-balik. Oke. Dah, kalau sudah ditaruh di rotator ya, sesuai dengan buku petunjuknya adalah 8 menit pada 80 sampai 100 rpm di setting ya. Sudah 8 menit, kalian bisa lihat ya. Kalau dia positif, ini sebagai kontrol positif. Ini positif nggak? Enggak. Ya, karena dia tidak terjadi aglutinasi. Ya, ini sebagai kontrol positif. Ini negatif. Tesnya adalah artinya negatif. Di sini kontrol negatif. Ya, berarti sama ya. Jadi sampel serum ini adalah hasilnya negatif. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nanti kalian praktikumnya masing-masing, satu kelompok ya, dilanjutkan. Demikian mungkin praktikum hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang, Pak.